Panggil mobil. Cepat. Selamatkan diri. Aku menemukan tisu ini di bawah piring kueku. Aku pikir ini hanya prank orang iseng. Sampai aku melihat mata wanita tua di meja sebelahku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun membasahi kaca jendela kafe sore itu, menciptakan irama ketukan yang seharusnya menenangkan. Aroma biji kopi robusta yang baru digiling memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi tanah basah yang menyusup setiap kali pintu kafe terbuka. Namaku Sarah. Usiaku 24 tahun, dan hari ini, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku duduk di sudut favoritku di senja kopi, mengaduk perlahan hazelnut latte yang mulai kehilangan panasnya. Sesekali, aku merapikan poni dan mengecek pantulan wajahku di layar ponsel yang gelap. Bedakku masih rata, lipstik peach kesukaanku juga masih sempurna. Jantungku berdebar kencang, sebuah campuran antara rasa gugup dan kebahagiaan yang meluap-luap. Arya, laki-laki yang sudah menemani hari-hariku selama 3 tahun terakhir, berjanji akan menjemput tepat pukul 5 sore ini. Dia bilang ada kejutan. Dari senyum misteriusnya semalam, dan desas-desus dari teman-temannya, aku punya firasat kuat. Hari ini adalah hari di mana sebuah cincin akan melingkar di jari manisku. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Masa depan rasanya begitu cerah, secerah lampu-lampu jalanan yang mulai menyala di luar sana. Namun, di tengah euforia itu, ada satu hal yang mengganggu kenyamananku sejak 10 menit yang lalu. Kafe ini cukup ramai oleh anak muda yang sedang work from home atau sekadar nongkrong, tapi suasananya terasa berbeda di sisi kanan mejaku. Di sana, duduk seorang wanita tua sendirian. Penampilannya sangat kontras dengan pengunjung lain yang rata-rata berpakaian rapi. Wanita itu mengenakan pakaian rajut berwarna abu-abu yang terlihat lusuh dan terlalu besar untuk tubuhnya yang ringkih. Rambut putihnya yang panjang hanya diikat asal-asalan, dan ada gurat kelelahan yang sangat dalam di wajahnya. Awalnya aku tidak peduli. Mungkin dia tunawisma yang sekadar menumpang berteduh dari hujan, pikirku. Aku bahkan sempat merasa iba. Tapi rasa iba itu perlahan berubah menjadi ketidaknyamanan yang menusuk tengkuk. Wanita tua itu menatapku. Bukan tatapan sekilas atau tatapan ingin tahu biasa. Dia menatapku lurus, intens, dan tanpa berkedip. Matanya yang keruh dan cekung seolah mengunci keberadaanku. Aku mencoba bersikap sopan, melempar senyum kecil dan mengangguk. Gestur wajar untuk menyapa orang yang lebih tua. Tapi dia tidak membalas. Wajahnya tetap datar, kaku, seolah dia sedang melihat hantu. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Aku membuka aplikasi pesan, membalas chat grup sahabatku yang sudah heboh menanyakan, "Gimana Sar? Udah sampai mana Arya?" Aku mengetik balasan dengan jari yang sedikit gemetar, "Bentar lagi, doain ya guys." Tapi punggungku terasa panas. Aku tahu, wanita tua itu masih belum melepaskan pandangannya dariku. Rasanya seperti sedang diamati oleh seseorang yang mengenalku luar dalam, tapi aku yakin 100% aku tidak pernah melihat wajah itu seumur hidupku. Apakah dia kerabat jauh Arya? Atau dia mengenali wajahku dari media sosial? Jam di dinding kafe menunjukkan pukul 16.55. 5 menit lagi Arya sampai. Tiba-tiba, suara kursi berderit keras memecah lamunanku. Aku menoleh perlahan. Wanita tua itu berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram pinggiran meja kayu sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memutih. Dia terlihat sedang berperang dengan dirinya sendiri, antara ingin lari atau ingin maju. Jantungku berhenti berdetak sesaat ketika dia mulai melangkahkan kakinya. Bukan ke arah pintu keluar, tapi ke arah mejaku. Langkahnya tertatih-tatih, berat, dan penuh keraguan. Napasnya terdengar memburu meski jarak kami hanya terpisah 2 meter. Tatapannya berubah. Yang tadinya kosong, kini dipenuhi air mata yang menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Ada ketakutan luar biasa di sana, seolah dia sedang melihat malaikat maut berdiri tepat di belakang punggungku. Aku terpaku di kursi, bingung harus berbuat apa. Apakah aku harus memanggil pelayan? Apakah dia akan meminta uang? Atau dia sakit? Belum sempat aku membuka mulut untuk bertanya,
Wanita tua itu sudah berdiri tepat di samping mejaku. Bau hujan dan aroma obat-obatan samar tercium dari bajunya. Bibirnya yang pucat bergerak-gerak tanpa suara, sebelum akhirnya sebuah bisikan parau keluar dari sana. Dan saat itu aku sadar, sore indah yang kubayangkan, sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Suara gemuruh petir menyambar di kejauhan, seolah menjadi latar suara bagi ketegangan yang tiba-tiba mencekam di meja nomor 9. Wanita tua itu masih berdiri di sana, menatapku dengan mata yang basah. Tidak ada ancaman dalam tatapannya, yang ada hanyalah kepedihan yang begitu dalam, seakan-akan dia sedang melihat sebuah peti mati, bukan seorang gadis yang sedang menunggu kekasihnya. Aku menahan napas, tubuhku kaku. "Ibu butuh bantuan?" tanyaku pelan, berusaha terdengar tenang meski suaraku sedikit bergetar. Tanganku diam-diam merabat tas di pangkuan, mencari ponsel, siap-siap jika dia bertindak agresif. Wanita itu tidak menjawab pertanyaanku. Bibirnya yang keriput dan pucat terkatup rapat sejenak, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Dengan gerakan tangan yang gemetar hebat, seperti seseorang yang menderita Parkinson atau kedinginan yang ekstrim, dia mengeluarkan sesuatu dari saku baju rajutnya yang lusuh. Itu bukan senjata, bukan juga dompet. Itu hanya selembar tisu kafe yang sudah lecek. Sepertinya diambil dari meja lain dan ditulis dengan terburu-buru. Tinta pulpen hitam di atasnya sedikit luntur terkena air hujan, atau mungkin keringat tangannya. Dia mendorong tisu itu ke hadapanku, menekannya ke meja dengan jari-jari kurusnya yang terasa dingin saat tak sengaja bersentuhan dengan kulitku. "Baca," bisiknya serak. Suaranya terdengar sangat lelah, seperti suara seseorang yang sudah berteriak ribuan kali namun tak pernah didengar. "Kumohon, Nak, baca sekarang." Setelah meletakkan tisu itu, dia mundur selangkah. Matanya tidak lepas dari wajahku, memohon dengan sangat putus asa. Perlahan, aku menunduk dan membuka lipatan tisu yang kusut itu. Tulisan di dalamnya berantakan, huruf-hurufnya besar dan miring ke sana kemari, mencerminkan kepanikan si penulis. Namun, pesannya terbaca dengan sangat jelas dan membuat darahku berdesir hebat. "Panggil taksi. Selamatkan diri. Jangan naik mobil hitam itu." Jantungku seperti dipukul palu godam. Napasku tercekat. Mobil hitam? Bagaimana dia tahu? Aku belum pernah memposting foto mobil Arya di media sosial manapun. Arya baru membeli sedan hitam bekas itu seminggu yang lalu. Bahkan teman-teman kantorku pun belum tahu. Siapa wanita ini? Apakah dia penguntit? Atau, apakah ini semacam modus penipuan baru? Pikiranku berkecamuk antara takut dan rasionalitas. "Ibu ini siapa? Kenapa ibu menulis ini?" tanyaku dengan nada yang mulai meninggi karena panik. Belum sempat wanita tua itu menjawab, seorang pelayan pria berseragam hitam datang tergopoh-gopoh menghampiri kami. Sepertinya dia sudah memantau gerak-gerik wanita itu sejak tadi. "Maaf, Kak. Apakah ibu ini mengganggu Kakak?" tanya pelayan itu sopan namun tegas, badannya sedikit menghalangi wanita tua itu dari pandanganku. Aku terdiam, menatap bergantian antara pelayan muda itu dan wanita tua yang kini terlihat semakin mengecil di balik punggung si pelayan. Dia tidak melawan. Dia tidak marah. Dia hanya menatapku dari celah lengan pelayan itu dengan air mata yang kini benar-benar jatuh, membasahi pipi keriputnya. "Pergi, Sarah." Dia menyebut namaku. Pelan, tapi aku mendengarnya. "Dia tidak akan melamarmu. Kamu harus pulang naik taksi." Mendengar dia menyebut namaku, rasa takutku memuncak. Ini sudah tidak wajar. "Tolong bawa dia pergi, Mas," kataku akhirnya, mengalihkan pandangan. Aku tidak sanggup melihat matanya. Tatapan itu terlalu menyakitkan, seolah-olah akulah yang jahat di sini. "Baik, Kak. Mari, Bu, saya antar keluar." "Jangan ganggu tamu lain." Pelayan itu menuntun wanita tua itu dengan lembut namun memaksa. Wanita itu menurut. Dia tidak meronta, tidak berteriak histeris layaknya orang gangguan jiwa yang sering kulihat di jalanan. Dia hanya pasrah, menyeret langkah kakinya yang berat menjauh dari mejaku. Namun, tepat sebelum dia mencapai pintu keluar, dia menoleh sekali lagi. Sorot matanya bukan lagi memohon, tapi penuh rasa duka cita. Seperti tatapan perpisahan abadi. Aku terduduk lemas di kursi. Tisu lecek itu masih ada di tanganku,
meremasnya kuat-kuat. Perasaan gembira menyambut lamaran Arya yang tadi membuncah, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa mual dan gelisah yang tak beralasan. Kenapa dia tahu namaku? Kenapa dia menangis untukku? Tepat saat itu, ponselku bergetar panjang di atas meja, membuyarkan lamunanku. Layar menyala menampilkan nama, My Arya, dengan emotikon hati. Aku melihat keluar jendela kaca yang basah. Sebuah sedan hitam mengkilap baru saja berhenti tepat di depan lobi kafe. Lampu depannya menyorot tajam menembus hujan, seperti sepasang mata yang sedang menatapku. Itu mobil Arya. Harusnya aku berlari keluar dengan senyum lebar. Tapi entah kenapa, kakiku terasa berat seperti ditanam di lantai. Peringatan di tisu itu terngiang-ngiang di kepalaku, beradu dengan logika cintaku. Hujan semakin deras mengguyur Jakarta, menciptakan tirai air yang mengaburkan pandangan. Dari balik kaca jendela kafe yang berembun, aku melihat pintu pengemudi sedan hitam itu terbuka. Sebuah payung hitam mengembang, disusul sosok yang sangat kukenal. Arya. Dia terlihat sangat tampan dengan kemeja biru tua yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Senyum khasnya langsung merekah begitu dia melihatku dari kejauhan. Senyum yang selama 3 tahun ini selalu menjadi rumah bagiku. Senyum yang membuatku percaya bahwa dunia akan baik-baik saja selama dia ada di sisiku. Melihatnya berdiri di sana, keraguan yang sempat ditanamkan oleh wanita tua tadi perlahan memudar. Mana mungkin Arya menyakitiku? Mana mungkin mobil yang dia banggakan itu berbahaya? Logikaku mulai bekerja, menepis semua firasat buruk. Wanita tua itu pasti hanya orang yang sedang sakit pikiran. Mungkin dia trauma masa lalu dan memproyeksikannya padaku. Aku menghela napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungku. Kumasukkan tisu berisi pesan mengerikan itu ke dalam saku mantel. Lalu aku berdiri, merapikan rok, dan bersiap keluar menyambut calon tunanganku. Namun, ketenangan itu hancur berantakan dalam hitungan detik. Saat aku melangkah menuju pintu keluar, keributan terjadi di teras kafe. Pelayan yang tadi menuntun wanita tua itu tampak kewalahan. Wanita tua itu, yang tadinya pasrah, tiba-tiba memberontak dengan tenaga yang entah datang dari mana. Dia tidak mau pergi. Dia mencengkeram tiang teras kafe, menolak didorong ke tengah hujan. "Sarah, jangan keluar," teriaknya. Suaranya melengking, memecah suara hujan dan membuat seluruh pengunjung kafe menoleh kaget. Aku terpatung di ambang pintu. Jantungku serasa mau copot. Wanita tua itu melihatku. Rambut putihnya kini basah kuyup terkena tempias hujan, menempel di wajahnya yang keriput. Dia terlihat begitu menyedihkan, namun matanya menyala dengan kepanikan yang murni. "Remnya blong. Sarah, dia mabuk," teriaknya lagi, kali ini sambil menunjuk ke arah Arya yang berdiri di samping mobil. "Itu bukan mobil pengantin. Itu keranda mayatmu." Arya yang mendengar teriakan itu mengerutkan kening. Dia tampak bingung, menatap wanita tua itu dengan tatapan aneh, lalu beralih menatapku. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat agar aku segera lari masuk ke mobil untuk menghindari orang gila ini. Rasa malu mulai menjalari wajahku. Orang-orang di dalam kafe mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Aku merasa terekspos. Aku merasa tidak aman. "Lepaskan saya. Saya harus menyelamatkan dia." Wanita tua itu kembali meronta saat satpam kafe mulai datang membantu pelayan. Aku menatap wanita itu untuk terakhir kalinya. Ada rasa sakit yang aneh di dadaku saat melihat dia diseret menjauh. Dia menangis. Benar-benar menangis sesenggukan seperti seorang ibu yang melihat anaknya hendak melompat ke jurang. "Maafkan saya, Bu," batinku. "Tapi saya takut pada ibu." Ketakutan itulah yang akhirnya membulatkan tekadku. Aku tidak takut pada mobil Arya. Aku justru takut pada wanita asing yang tahu namaku dan berteriak histeris ini. Aku ingin segera pergi dari tempat ini. Aku ingin berlindung di tempat yang paling aman menurutku, di samping Arya. Tanpa mempedulikan teriakan wanita itu lagi, aku menerobos hujan. Aku berlari secepat mungkin, melompati genangan air, menuju pelukan Arya. "Hei, hei, hati-hati," sambut Arya sambil memayungiku. Wangi parfum Wodi miliknya bercampur samar dengan bau lain yang belum bisa kuidentifikasi, karena hidungku tersumbat udara dingin.
Ayo cepat jalan, Yang. Ada orang gila di sana, aku takut banget. Ujarku panik sambil buru-buru membuka pintu mobil. Iya, masuk Gih, jawab Arya santai. Aku menghempaskan tubuhku ke jok kulit mobil yang empuk. Pintu tertutup rapat, meredam suara hujan dan teriakan wanita tua itu hingga nyaris tak terdengar. Di luar sana, samar-samar aku melihat wanita tua itu jatuh terduduk di aspal basah setelah pegangannya terlepas dari tiang. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menatap mobil kami dengan tatapan kosong, tangannya terulur lemah ke arahku. Jika saja aku tahu arti tatapan itu, aku pasti akan melompat keluar saat itu juga. Tapi aku tidak tahu. Aku justru mengunci pintu mobil, merasa lega karena akhirnya selamat dari gangguan itu. Mesin mobil menderu halus. Arya menginjak gas perlahan. Mobil mulai bergerak meninggalkan pelataran kafe, meninggalkan satu-satunya orang yang mencoba menyelamatkan nyawaku. Keheningan di dalam mobil sedan hitam itu terasa mencekik, sangat kontras dengan gemuruh hujan yang menghantam atap mobil tanpa ampun. Biasanya, Arya akan langsung menyalakan playlist lagu-lagu pop akustik kesukaan kami atau bercerita antusias tentang pekerjaannya. Tapi kali ini, dia diam. Tangannya mencengkeram setir kemudi sedikit terlalu erat, dan pandangannya lurus ke depan, kaku, seolah sedang berusaha keras menjaga agar mobil tetap berada di jalurnya. Aku mencoba mencairkan suasana, menggeser dudukku agar lebih nyaman. Hujannya awet ya, Yang. Kita mau makan di mana? Aku lapar banget nih gara-gara tadi. Kalimatku terhenti. Aku tidak ingin membahas insiden wanita gila di kafe tadi. Rasanya masih ada sisa ketakutan yang tertinggal di ujung lidahku. Arya tidak menoleh. Dia hanya bergumam pelan, nanti kita cari tempat yang enak. Tenang aja. Suaranya terdengar berat. Dan saat dia membuka mulut itu, aroma wodi parfum mahalnya tergeser oleh bau lain yang menyengat. Bau yang tajam, asam, dan familiar dengan cara yang salah. Alkohol. Jantungku yang baru saja mulai tenang kembali berdetak liar. Mataku melebar, menatap profil samping wajah Arya. Di bawah sorot lampu jalan yang temaram, aku baru menyadari wajahnya sedikit memerah. Matanya yang biasanya teduh kini terlihat sayu dan berair. Seketika, teriakan wanita tua di kafe tadi meledak kembali di dalam kepalaku bagaikan rekaman kaset rusak yang diputar volume maksimal. Dia mabuk. Remnya blong. Tanganku meraba saku mantel, meremas tisu lecek yang masih tersimpan di sana. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Rasa aman yang kurasakan saat masuk ke mobil ini lenyap seketika, berganti menjadi teror yang jauh lebih mengerikan daripada saat berhadapan dengan wanita tua tadi. Aku tidak sedang berlindung dari bahaya. Aku sedang duduk di dalam bahaya itu sendiri. Arya. Panggilku lirih, suaraku bergetar. Kamu minum. Arya tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Dikit doang, Sar. Sumpah, cuma buat nenangin saraf. Kamu tahu kan aku gugup banget hari ini? Aku mau ngelamar kamu, Sar. Aku butuh keberanian. Pengakuan itu menghantam dadaku. Dia minum karena aku? Dia mabuk demi melamarku? Ironi ini terasa menyakitkan. Niatnya tulus, caranya salah. Dan kesalahan itu kini sedang mengemudikan logam seberat 1 ton dengan kecepatan 60 km per jam di jalanan licin. Arya, tolong pelan-pelan, pintaku, kali ini dengan nada memohon. Aku melirik speedometer. Jarumnya terus naik. Hujan semakin deras membuat jalanan di depan nyaris tak terlihat. Kita minggir dulu ya, please, aku takut. Nggak apa-apa, sayang. Dikit lagi sampai. Percaya sama aku, jawabnya keras kepala. Kakinya justru menekan pedal gas lebih dalam. Sepertinya alkohol mulai mengambil alih logikanya. Dia merasa percaya diri berlebihan, merasa bisa menaklukkan jalanan basah ini dengan mudah. Di depan sana, sekitar 100 meter, lampu lalu lintas berubah dari hijau ke kuning. Lalu merah. Mobil-mobil lain berhenti. Truk kontainer besar melaju perlahan dari arah persimpangan kiri. Arya. Lampu merah. Berhenti, teriakku histeris. Tanganku refleks mencengkeram dashboard. Iya, ini aku rem, sahut Arya santai. Kakinya menginjak pedal rem.
Detik itu, waktu seolah melambat. Aku menunggu sensasi tubuhku terdorong ke depan karena pengereman. Aku menunggu mobil ini melambat. Tapi tidak ada yang terjadi. Mobil ini terus meluncur bebas, seolah melayang di atas aspal basah. Wajah Arya berubah pucat pasi. Dia menginjak pedal rem itu lagi, berulang kali, dengan panik. Loh? Kok? Sar? Remnya? Sarah, remnya nggak makan. Suara Arya pecah menjadi kepanikan murni. Dia membanting setir ke kiri, berusaha menghindari antrean mobil di depan, tapi mobil ini sudah kehilangan kendali. Kami meluncur lurus ke tengah perempatan maut itu. Di sisi kiriku, cahaya lampu yang sangat terang mendekat dengan cepat. Disusul suara klakson panjang yang memekakan telinga, terdengar seperti trompet penghakiman. Aku menoleh ke kiri. Bagian depan truk raksasa itu hanya berjarak beberapa meter dari kaca jendelaku. Maafkan aku, Sarah. Itu suara terakhir Arya yang kudengar. Aku tidak sempat berteriak. Aku hanya sempat memejamkan mata, memeluk diriku sendiri, dan membayangkan wajah wanita tua di kafe tadi. Dia benar. Dia mencoba menyelamatkanku. Dan aku, dengan bodohnya, berlari menjauh darinya. Lalu, benturan itu terjadi. Dunia berputar hebat. Suara logam beradu, kaca pecah, dan teriakan tertelan oleh kegelapan yang datang begitu cepat, menenggelamkan semua mimpi masa mudaku dalam satu tarikan napas terakhir. Cahaya putih menyilaukan memaksa masuk menembus kelopak mataku yang terasa sangat berat. Hal pertama yang kusadari adalah rasa sakit. Bukan rasa sakit tajam akibat benturan keras yang terakhir kali kuingat, melainkan rasa sakit yang tumpul dan menyebar di seluruh persendian. Badanku rasanya kaku, seolah-olah aku baru saja tidur di atas tumpukan batu selama berhari-hari. Arya, bisikku, atau setidaknya itulah yang ingin kukatakan. Namun, suara yang keluar dari tenggorokanku terdengar asing. Serak, parau, dan lemah. Seperti suara gesekan kertas pasir kasar. Aku memaksakan mata untuk terbuka sepenuhnya. Langit-langit ruangan ini berwarna putih pucat, dengan lampu neon panjang yang berdengung pelan. Bau obat-obatan dan antiseptik menyeruak masuk ke hidungku, mengonfirmasi dugaanku. Aku selamat. Aku ada di rumah sakit. Air mata syukur menetes di sudut mataku. Teringat jelas bagaimana truk besar itu menghantam sisi mobil kami. Jika aku masih bisa membuka mata sekarang, itu adalah sebuah keajaiban. Pikiranku langsung tertuju pada Arya. Apakah dia selamat? Apakah dia ada di ruangan sebelah? Atau mungkin dia sedang duduk di sampingku sambil memegang tanganku? Aku mencoba menggerakkan tangan kananku yang terasa kebas untuk mengusap air mata. Saat itulah duniaku berhenti berputar untuk kedua kalinya. Tangan yang terangkat di depan wajahku itu bukan tanganku. Itu adalah tangan yang kurus kering, dengan kulit yang kendur dan berkeriput parah. Punggung tangannya dipenuhi bercak-bercak coklat penuaan, dengan urat-urat biru yang menonjol jelas di bawah kulit yang tipis seperti kertas. Jari-jarinya bengkok dan kaku, sangat berbeda dengan jari-jariku yang lentik dan selalu terawat dengan manicure rapi. Ini. Napasku memburu. Jantungku berdegup kencang, tapi anehnya, detaknya terasa lemah dan tidak beraturan di dalam dada yang terasa ringkih. Aku pasti sedang bermimpi buruk. Atau mungkin efek obat bius membuatku berhalusinasi parah. Aku mencoba mencubit lengan itu. Sakit. Ini nyata. Suster. Dokter. Teriakku. Tapi lagi-lagi, suara yang keluar adalah teriakan nenek-nenek yang payah. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat muda berseragam putih masuk dengan wajah ramah namun sedikit lelah. Dia membawa nampan berisi obat-obatan. Loh, Oma Sarah sudah bangun? Sapa perawat itu lembut sambil tersenyum. Jangan teriak-teriak ya, Oma. Nanti tensinya naik lagi loh. Aku terdiam, membeku mendengar panggilannya. Oma? Siapa yang kamu panggil Oma? Tanyaku dengan napas tersengal. Namaku Sarah. Umurku 24 tahun. Pacarku Arya. Kami baru saja kecelakaan di perempatan. Perawat itu menghentikan kegiatannya menata obat. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kesabaran yang sudah terlatih. Dia tidak kaget. Dia justru menghela napas panjang,
Seolah ini adalah percakapan yang sudah kami lakukan ratusan kali. Oma Sarah, tenang ya, ujarnya sambil mendekat dan membetulkan selimutku. Sekarang tahun 2024. Kecelakaan itu sudah lama sekali berlalu. Bohong, sentakku, menepis tangannya. Tenagaku sangat lemah, tepisanku bahkan tidak membuat tangannya bergeming. Aku butuh kaca. Berikan aku kaca sekarang. Oma, sebaiknya jangan. Berikan, teriakku histeris. Dengan ragu, perawat itu mengambil cermin kecil dari laci meja di samping tempat tidurku. Dia memegang cermin itu di depan wajahku dengan hati-hati. Aku menutup mata sejenak, berdoa dalam hati agar saat membukanya nanti, aku melihat wajah Sarah muda yang cantik dengan pipi merona. Aku membuka mata perlahan. Jeritan tertahan di tenggorokanku. Di dalam cermin itu, tidak ada Sarah yang kusahabatkan. Yang ada adalah seorang wanita tua renta dengan rambut putih tipis yang berantakan. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang memetakan kesedihan bertahun-tahun. Matanya cekung, keruh, dan basah oleh air mata. Itu adalah wajah wanita gila yang ada di kafe. Wanita yang memperingatkanku. Wanita yang kutinggalkan di tengah hujan. Itu aku. Aku tidak hanya mengalami kecelakaan mobil. Aku mengalami kecelakaan waktu. Aku kehilangan seluruh hidupku dalam satu kedipan mata. Masa mudaku, impianku, pernikahanku, semuanya lenyap, digantikan oleh tubuh tua yang asing dan bau kematian yang mendekat. Cermin itu terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai, tapi tidak pecah. Hanya retak. Sama seperti jiwaku saat ini. Retak, menyadari bahwa mimpi buruk ini bukanlah mimpi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kutelan sendirian. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu setelah suara cermin beradu dengan lantai mereda. Perawat muda tadi menghela napas panjang, membungkuk untuk memungut benda yang baru saja menjatuhkan vonis kejam atas diriku. Dia tidak memarahiku. Di matanya hanya ada rasa iba yang menyesakan, seolah dia sedang merawat anak kecil yang terjebak dalam tubuh yang renta. Sudah ya, Oma. Jangan sedih lagi. Nanti sesak napasnya kambuh. Ujarnya lembut sambil meletakkan cermin retak itu jauh dari jangkauanku. Pintu ruangan terbuka lebih lebar. Seorang pria paruh baya berjas putih masuk dengan langkah tegap namun tenang. Nametak di dadanya bertuliskan, Dr. Gunawan. Dia menatapku, lalu beralih menatap perawat itu seolah meminta laporan tanpa suara. Kambuh lagi, Dok. Oma Sarah mencari Arya dan bertanya soal kecelakaan itu lagi. Lapor perawat itu pelan, tapi telingaku yang tua ini masih cukup tajam untuk mendengarnya. Dr. Gunawan mengangguk mengerti. Dia menarik kursi, duduk tepat di samping ranjangku. Dia menggenggam tanganku yang keriput. Sentuhannya hangat, sangat kontras dengan hatiku yang membeku ketakutan. Oma Sarah, panggilnya pelan. Oma tahu Oma ada di mana? Di neraka. Jawabku lirih, air mata menetes dari sudut mata yang keruh. Kembalikan aku ke tahun 2024 awal, Dok. Aku harus mencegah Arya. Dia mabuk saat menyetir. Dr. Gunawan menatapku lekat-lekat. Oma, dengarkan saya baik-baik. Ini tahun 2064. Kecelakaan itu terjadi 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Angka itu menghantam kepalaku lebih keras daripada benturan truk manapun. Tidak mungkin. Sangkalku lemah. Rasanya baru 5 menit yang lalu aku minum kopi di senja kopi. Rasanya baru semenit lalu aku melihat lampu truk itu. Itu ingatan terakhir Oma yang masih utuh. Jelas Dr. Gunawan dengan nada yang sangat hati-hati, seolah takut kata-katanya akan menghancurkanku menjadi debu. Kecelakaan di perempatan itu sangat fatal. Oma. Mobil sedan hitam itu hancur total. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Arya? Dia selamatkan? Dia cuma patah tulang kan? Dokter itu menggeleng pelan. Sebuah gelengan yang meruntuhkan sisa-sisa harapanku. Arya meninggal di tempat kejadian, Oma. Dia tidak merasakan sakit. Dia pergi dengan cepat. Duniaku runtuh. Arya mati. Cinta dalam hidupku. Alasan aku tersenyum pagi itu, alasan aku berdandan cantik sore itu, sudah menjadi tanah selama 40 tahun. Dan aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal.
Aku bahkan tidak sempat melarangnya menyetir. Lalu tanyaku dengan suara hampa. Kenapa aku masih di sini? Kenapa aku menjadi tua begini? Oma mengalami cedera kepala berat dan koma selama 5 tahun. Lanjut dokter itu. Dia menceritakan kisah hidupku seolah membacakan dongeng tragedi. Saat Oma sadar, Oma sudah lumpuh total. Orang tua Oma merawat Oma sampai mereka tiada. Lalu Oma dipindahkan ke panti Werda ini. Oma menghabiskan sisa hidup di kursi roda, sendirian, tanpa suami, tanpa anak. Aku menangis tanpa suara. Jadi, inikah hidupku? Aku tidak mati muda, tapi aku juga tidak benar-benar hidup. Aku hanya ada. Menghabiskan puluhan tahun menatap dinding, terjebak dalam penyesalan, membayangkan bagaimana jika setiap hari sampai otakku rusak dan mulai memutar ulang kejadian itu terus-menerus. Aku telah membuang masa mudaku hanya karena satu keputusan bodoh. Masuk ke dalam mobil seorang pria mabuk karena takut pada peringatan seorang nenek tua. Ironi ini begitu kejam. Aku takut menjadi tua dan gila seperti nenek di kafe itu, tapi ternyata takdir justru mengubahku menjadi dirinya. Persis seperti dirinya. Istirahatlah, Oma. Jangan dipikirkan terlalu berat. Itu sudah takdir Tuhan, ucap dokter itu sambil menepuk pelan punggung tanganku, lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan yang terasa semakin dingin. Aku menatap langit-langit kamar. Rasa sakit di dadaku bukan lagi karena patah hati, tapi karena rasa sesak fisik yang nyata. Jantungku yang tua berdegup tidak beraturan. Napasku semakin berat. Rasanya lelah sekali. Lelah menanggung beban penyesalan selama 40 tahun yang bahkan tidak kuingat prosesnya. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan merengkuhku. Jika ini akhir dari hidupku yang menyedihkan, aku menerimanya. Aku hanya ingin bertemu Arya, memarahinya karena menyetir sambil mabuk, lalu memeluknya erat-erat. Namun, takdir sepertinya belum selesai mempermainkanku. Kegelapan itu tidak membawaku pada kematian yang tenang. Kegelapan itu justru berputar, menarikku kembali ke pusaran waktu yang gila. Napas terakhirku di panti jompo itu terasa sangat ringan. Rasa sakit yang menghimpit dada perlahan menghilang, digantikan oleh kehampaan yang damai. Bunyi B panjang dari mesin monitor detak jantung di samping ranjangku menjadi lagu pengantar tidur yang terakhir ku dengar. Akhirnya, pikirku. Akhirnya penderitaan selama 40 tahun ini usai. Aku membayangkan akan segera bertemu Arya di sisi lain, memeluknya, dan meminta maaf karena telah membiarkannya menyetir dalam keadaan mabuk. Semuanya gelap gulita. Aku melayang dalam ketiadaan. Tidak ada cahaya putih, tidak ada gerbang mutiara, tidak ada malaikat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Perlahan-lahan, suara-suara mulai merembes masuk ke dalam kesadaranku yang seharusnya sudah mati. Bukan suara sangkakala atau nyanyian surga, melainkan suara gemericik air. Suara hujan. Lalu, indera penciumanku menangkap aroma yang sangat spesifik. Aroma biji kopi robusta yang baru digiling, bercampur dengan uap susu hangat dan wangi tanah basah. Aroma ini, aku kenal aroma ini. Ini bukan bau surga. Ini bau senja kopi. Mataku terbuka lebar dengan sentakan keras, seolah jiwaku ditarik paksa kembali ke dalam raga. Jantungku berdegup kencang. Aku terengah-engah, menghirup udara rakus. Hal pertama yang kulihat bukan langit-langit putih rumah sakit, melainkan meja kayu vernis yang sedikit basah. Di luar jendela kaca di sampingku, hujan deras sedang mengguyur jalanan Jakarta. Aku meraba dadaku. Baju pasien rumah sakit yang tipis itu sudah hilang, berganti menjadi baju rajut abu-abu yang lusuh dan gatal di kulit. Aku melihat tanganku. Masih keriput. Masih tua. Masih penuh bercak penuaan. Apa yang terjadi? Bisikku, suaraku masih parau seperti nenek-nenek. Kenapa aku tidak mati? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kafe yang hangat itu. Orang-orang mengobrol, mengetik di laptop, tertawa. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku seperti hantu yang tersesat di dunia manusia. Tapi kemudian, mataku terkunci pada satu sosok di meja nomor 9, tepat di sebelah kananku. Duniaku serasa runtuh untuk yang kedua kalinya. Di sana, duduk seorang gadis muda yang cantik. Dia mengenakan blus warna peach,
Rambutnya ditata rapi dengan jepitan mutiara, dan wajahnya bersinar penuh harap. Dia sedang mengaduk hazelnut latte sambil tersenyum menatap layar ponselnya. Itu Sarah. Itu aku. Versi diriku yang berusia 24 tahun. Aku menutup mulut dengan tangan keriputku, menahan jeritan ngeri. Otakku bekerja cepat menyusun kepingan puzzle yang gila ini. Aku tidak pergi ke akhirat. Kematianku di masa depan hanyalah tombol reset. Setiap kali aku mati karena penyesalan dan usia tua, alam semesta melemparku kembali ke titik awal. Ke sore ini, ke momen beberapa menit sebelum Arya datang menjemput. Jadi, wanita tua gila yang kulihat dulu, wanita tua yang memperingatkanku dengan mata melotot dan air mata berderai. Itu bukan orang asing. Itu bukan peramal. Itu adalah aku sendiri. Aku telah bertemu diriku sendiri dari masa depan. Tapi aku, si Sarah muda yang naif dan sombong, justru menganggapnya orang gila. Aku menertawakan penderitaanku sendiri. Aku lari dari satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Air mataku tumpah lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang mencekam. Aku terjebak. Ini bukan kesempatan kedua. Ini adalah penjara waktu. Sebuah hukuman yang memaksaku menonton kebodohanku sendiri secara berulang-ulang, tanpa henti. Aku melirik jam dinding kafe. Pukul 16.50. 10 menit lagi mobil Arya akan tiba. 10 menit lagi Sarah muda akan berlari keluar menyambut kematiannya. Atau lebih tepatnya, menyambut kehancuran hidupnya. Aku mencengkeram ujung meja. Tanganku gemetar hebat bukan karena penyakit tua, tapi karena adrenalin. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu rasa sakit yang menanti gadis muda itu. Aku tahu betapa sepinya hidup 40 tahun di kursi roda. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi. Persetan dengan aturan waktu. Persetan dengan paradoks. Jika aku dikirim kembali ke sini, pasti ada alasannya. Aku harus mencegahnya. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri, bagaimanapun caranya. Dengan kaki yang gemetar dan lutut yang nyeri, aku memaksakan tubuh rentaku untuk berdiri. Aku menatap punggung Sarah muda yang sedang asyik membalas pesan. Kali ini, gumamku lirih dengan tekad yang menyala di mata tuaku. Kali ini kamu harus mendengarkan aku, Sarah. Tekad itu membakar dadaku, memberiku kekuatan semu yang seolah mampu melompati batasan fisik tubuh renta ini. Tanpa membuang waktu, aku melangkah lebar. Atau setidaknya, selebar yang bisa dilakukan oleh kaki rapuhku, menuju meja nomor 9. Aku tidak berpikir panjang. Di kepalaku hanya ada satu tujuan, tahan dia. Jangan biarkan dia keluar. Jangan pergi. Teriakku sambil mencengkeram pergelangan tangan Sarah muda. Reaksi yang kudapat sangat instan dan menyakitkan. Sarah muda menjerit kaget, kopinya tumpah membasahi meja. Dia menatapku dengan horor murni, seolah aku adalah monster yang baru saja muncul dari rawa-rawa. Lepaskan. Siapa ibu? Bentaknya sambil mengibaskan tanganku kasar. Tenaganya sebagai wanita muda jauh lebih kuat dari cengkeramanku. Aku terhuyung ke belakang, menabrak kursi kosong hingga terjatuh. Dengarkan aku. Arya akan membunuhmu. Aku berusaha bangun, merangkak menggapai kakinya. Tapi terlambat. Satpam dan pelayan kafe sudah mengerubungiku. Mereka menarikku menjauh, menganggapku gelandangan gila yang menyerang pelanggan. Dari sela-sela bahu satpam yang menyeretku keluar, aku melihat Sarah muda berlari ketakutan menuju mobil hitam itu. Mobil itu melaju. Dan beberapa detik kemudian, braa, bunyi dentuman keras itu mengakhiri duniaku. Mataku terbuka lagi. Aroma kopi. Hujan. Pukul 16.50. Aku kembali ke kursi kafe. Napasku memburu. Gagal. Cara kekerasan tidak berhasil. Dia menganggapku ancaman. Aku harus mengubah strategi. Aku tidak boleh menyerangnya. Aku harus menghalangi sumber bahayanya. Kali ini, aku tidak mendekati Sarah muda. Aku langsung berjalan tertatih menuju pintu keluar. Aku menerobos hujan deras, berdiri tepat di tengah jalan masuk parkiran kafe. Hujan membasahi tubuhku hingga menggigil. Tulang-tulangku rasanya ngilu luar biasa, tapi aku bertahan. Aku merentangkan kedua tanganku lebar-lebar saat sedan hitam itu muncul dari tikungan. Mobil Arya.
Mobil itu mengerem mendadak tepat 1 meter di depan lututku. Klakson berbunyi panjang dan nyaring, menyakitkan telinga. Arya menurunkan kaca jendela, wajahnya merah padam karena marah dan mabuk. "Minggir, Nek, cari mati ya," teriaknya kasar. Sarah muda berlari keluar dari kafe, memegang payung. Tapi bukannya berterima kasih karena aku menghalanginya, dia justru terlihat sangat malu. Wajahnya merah padam. "Maaf, Yang. Maaf banget. Kayaknya dia orang gila yang tadi liatin aku terus," ucap Sarah muda pada Arya, lalu menatapku dengan sorot mata jijik. "Bu, tolong minggir. Ibu bikin macet." Hukuman apa ini? Ditolak dan dianggap gila oleh diriku sendiri lebih menyakitkan daripada ditabrak truk. Arya membanting setir, memanuver mobilnya melewati tubuhku yang basah kuyup, lalu Sarah muda melompat masuk. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian di tengah hujan. Dan lagi-lagi, suara benturan logam di perempatan itu terdengar. Buka mata. Aroma kopi. Hujan. Pukul 16.50. Aku menangis. Benar-benar menangis putus asa di mejaku. Sudah berapa kali? 5 kali? 10 kali? Aku sudah mencoba melapor ke kasir, bilang ada pengemudi mabuk. Mereka hanya mengangguk sopan lalu memberiku segelas air putih, menganggapku pikun. Aku sudah mencoba menelepon polisi lewat telepon umum di seberang, tapi tidak ada yang datang tepat waktu. Aku lelah. Tuhan, aku lelah sekali. Setiap usahaku untuk menyelamatkan Sarah muda selalu berakhir sama. Dia tidak percaya padaku. Dan wajar saja dia tidak percaya. Siapa yang akan percaya pada nenek tua lusuh yang tiba-tiba datang membawa ramalan kematian? Jarak di antara kami bukan hanya jarak fisik. Ada tembok raksasa bernama logika yang menghalangi. Sarah muda adalah gadis yang rasional. Dia butuh bukti. Dia tidak akan bergerak hanya karena teriakan histeris. Aku menatap Sarah muda yang sedang tersenyum menatap ponselnya. Senyum itu, senyum yang tidak pernah kulihat lagi di cermin selama 40 tahun. Aku harus masuk ke dalam kepalanya. Aku harus memberinya sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh logikanya. Sesuatu yang hanya diketahui oleh kami berdua. Rahasia yang bahkan Arya pun tidak tahu. Mataku tertuju pada tempat tisu di atas meja. Lalu pada pulpen yang tergeletak di samping buku menu. Tanganku yang gemetar meraih pulpen itu. Ini kesempatan terakhir. Jika fisikku yang tua ini tidak bisa menahannya, maka ingatanku yang akan melakukannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang lemah. Dengan sisa tenaga dan fokus yang ada, aku mulai menggoreskan tinta di atas tisu tipis itu. Bukan sekadar peringatan kosong seperti sebelumnya. Kali ini, aku akan menuliskan kunci untuk membuka matanya. Suara hujan di luar sana masih sama derasnya. Namun kali ini, ketenangan di dalam diriku jauh lebih pekat daripada badai manapun. Aku duduk terpaku di kursiku, menatap lembaran tisu tipis yang kini menjadi satu-satunya senjata yang kumiliki untuk melawan takdir. Tanganku yang keriput menggenggam pulpen murah itu dengan erat. Ujung penanya menekan permukaan tisu yang rapuh. Ini bukan sekadar menulis pesan, ini adalah operasi bedah psikologis. Aku harus membelah ego dan logika Sarah muda, diriku sendiri, agar dia mau mendengarkan. Aku tahu persis apa yang ada di kepalanya saat ini. Dia sedang gugup. Dia sedang ragu. Meskipun wajahnya tersenyum menatap layar ponsel, jauh di lubuk hatinya, ada satu rahasia kecil yang dia sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari Arya sekalipun. Sebuah keraguan yang baru saja dia rasakan 10 menit lalu di toilet cafe ini. Dengan napas tertahan, aku mulai menulis. Tinta hitam merembes di serat tisu, membentuk huruf-huruf yang berantakan namun tegas. Panggil kasih. Selamatkan diri. Jangan naik mobil hitam itu. Aku berhenti sejenak. Kalimat ini sudah pernah kugunakan, dan gagal. Sarah muda terlalu logis. Dia butuh bukti bahwa aku bukan sekadar orang tua yang sedang meracau. Aku harus menambahkan sesuatu. Sesuatu yang akan menampar kesadarannya. Tanganku kembali bergerak, menuliskan kalimat penutup di bagian bawah tisu. Kalimat yang menjadi kunci segalanya. PS. Aku tahu kamu baru saja berdoa di toilet. Tuhan, tolong beri aku tanda kalau aku harus mundur. Ini tandanya, Sarah.
Selesai. Aku melipat tisu itu dengan hati-hati. Jantungku berdetak menyakitkan di rongga dada yang ringkih ini. Ini adalah satu-satunya peluru yang kupunya. Jika ini gagal, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku bangkit berdiri. Kali ini, tidak ada gerakan terburu-buru. Tidak ada teriakan histeris. Aku membenahi letak kardigan rajutku, menyeka sisa air mata di pipi, dan berjalan mendekati meja nomor 9 dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pembawa pesan. Sarah muda menyadari kehadiranku. Dia mengangkat wajah dari ponselnya. Keningnya berkerut, tatapannya defensif. Jelas sekali dia sudah siap untuk mengusirku atau memanggil pelayan jika aku bertingkah aneh. Ibu butuh sesuatu? Tanyanya dingin. Nadanya sopan, tapi matanya menyiratkan ketidaksukaan. Aku tidak menjawab. Aku tidak boleh bicara. Suaraku yang parau dan tua hanya akan membuatnya takut. Biarkan tulisan ini yang berbicara. Aku mencondongkan tubuh sedikit, lalu dengan gerakan yang sangat lembut, seperti seorang ibu yang sedang menaruh selimut di tubuh anaknya yang tertidur, aku menyelipkan tisu itu di bawah piring kue secakenya. Tanganku sempat bersentuhan dengan tangannya yang halus. Ada sengatan listrik statis yang aneh, seolah waktu sedang beradu. Dia tersentak menarik tangannya. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mencurahkan seluruh rasa sayang, penyesalan, dan ketakutan yang kupendam selama 40 tahun lewat tatapan itu. Bacalah. Bisikku, nyaris tak terdengar. Kumohon, nak, untuk ibumu. Setelah itu, aku mundur. Aku tidak lari. Aku berjalan kembali ke mejaku, duduk, dan memalingkan wajah ke jendela. Aku memberinya ruang. Aku membiarkannya mencerna bom waktu yang baru saja kuletakkan di mejanya. Dari pantulan kaca jendela yang gelap karena efek malam dan hujan, aku bisa melihat gerak-gerik Sarah muda. Awalnya dia tampak ragu. Dia melirik ke arah pelayan, mungkin berniat membuang sampah tisu itu. Tapi rasa penasaran manusia adalah hal yang kuat. Tangannya bergerak perlahan, membuka lipatan tisu itu. Dia membacanya. Detik itu, aku melihat perubahan yang drastis. Tubuh Sarah muda menegang kaku. Matanya yang tadinya menyipit curiga, kini terbelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, tangannya menutup mulut itu dengan cepat. Warna darah seolah terkuras habis dari wajah cantiknya, membuatnya pucat pasi. Dia membaca kalimat terakhir itu. Kalimat tentang doa di toilet. Tidak ada yang tahu soal itu. Dia mengucapkannya dalam hati, sendirian, di bilik kamar mandi yang terkunci. Tidak mungkin ada orang lain yang tahu, kecuali Tuhan atau dirinya sendiri. Dia menoleh cepat ke arahku. Kali ini, tidak ada tatapan jijik atau takut. Yang ada adalah tatapan bingung bercampur horor. Tatapan seseorang yang baru saja melihat hukum logika di dunia ini runtuh di depan matanya. Dia menatapku, lalu menatap tisu itu lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pertahanan dirinya runtuh. Dia percaya. Tepat saat itu, cahaya lampu mobil menyorot masuk ke dalam kafe. Sebuah sedan hitam berhenti di depan pintu. Klakson berbunyi 2 kali. Pendek dan ceria. Itu Arya. Jantungku berhenti berdetak. Ini saatnya. Apakah logika barunya akan menang melawan cinta butanya? Aku melihat Sarah muda gemetar hebat. Dia melihat ke arah mobil Arya, lalu melihat kembali ke arahku. Di dalam kepalanya, perang besar sedang terjadi. Dan aku hanya bisa duduk diam di sini, berdoa agar kali ini, sisi rasionalnya memenangkan pertempuran itu. Untuk pertama kalinya dalam ratusan pengulangan waktu yang menyiksa ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sarah muda, diriku yang naif itu, tidak langsung berlari keluar. Dia masih berdiri mematung di samping mejanya. Tangannya mencengkeram erat tisu yang baru saja kuberikan, seolah itu adalah jimat pelindung nyawa. Dadanya naik turun dengan cepat, napasnya memburu, tanda pergolakan batin yang hebat sedang terjadi. Aku menahan napas, tidak berani berkedip. Ayo, Sarah. Percayalah pada instingmu. Percayalah pada tanda itu. Perlahan, dia mengangkat wajahnya dan menatapku sekali lagi. Kali ini, tidak ada lagi sorot mata curiga atau takut.
Yang ada hanyalah rasa terima kasih yang tersirat dalam anggukan kecil kepalanya. Anggukan itu singkat, namun bagiku, rasanya seperti kemenangan terbesar dalam hidupku. Dia meraih tasnya dengan gerakan tegas. Dia tidak berjalan menuju pintu utama tempat mobil Arya terparkir menunggu. Dia justru berjalan menuju kasir, membayar kopinya dengan terburu-buru, lalu berjalan keluar menuju pinggir jalan raya, menjauhi area drop-off di mana sedan hitam itu berada. Aku menggeser dudukku agar bisa melihat lebih jelas keluar jendela. Hujan masih turun dengan deras, menyamarkan pandangan, tapi aku masih bisa melihat siluet Sarah muda berdiri di trotoar. Dia mengangkat tangannya, melambai pada sebuah taksi biru yang kebetulan lewat dengan lampu tanda, kosong, menyala. Di sisi lain, Arya mulai tidak sabar. Dia membunyikan klakson lagi. Sekali, dua kali, panjang dan kasar. Melihat Sarah muda justru hendak masuk ke dalam taksi, Arya membuka pintu mobilnya. Dia melangkah keluar menerobos hujan tanpa payung. "Sarah, hei, kamu mau kemana?" teriak Arya. Suaranya terdengar samar-samar menembus kaca kafe, namun gestur tubuhnya terlihat jelas. Dia marah. Sarah muda berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam taksi. Dia berbalik menghadap Arya. Jarak mereka sekitar 5 meter, dipisahkan oleh hujan dan genangan air. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku bisa melihat Sarah muda menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia menunjuk ke arah mobil Arya, lalu menunjuk ke wajah Arya. Dia tahu. Sarah muda akhirnya melihat apa yang selama ini tertutup oleh cinta butanya. Dia melihat mata merah Arya, dia melihat ketidakstabilan berdirinya. Dia sadar Arya sedang tidak dalam kondisi layak untuk menyetir. Arya mencoba mendekat, tangannya terulur hendak meraih lengan Sarah. Namun, Sarah muda mundur selangkah dan dengan cepat masuk ke dalam kursi belakang taksi. Dia membanting pintu taksi itu tertutup. "Bagus," jeritku dalam hati. "Pergi. Pergi dari sana." Taksi itu mulai melaju pelan meninggalkan pelataran kafe. Sarah muda selamat. Dia tidak masuk ke dalam keranda berjalan itu. Dia tidak akan mengalami kecelakaan di perempatan depan. Masa depannya, masa depanku, akan berubah. Aku akan bangun besok pagi bukan sebagai nenek lumpuh di panti jompo, tapi mungkin sebagai wanita karir yang sukses, atau ibu rumah tangga yang bahagia dengan pria lain. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadaku. Air mata haru menetes. Akhirnya, lingkaran setan ini putus. Tapi, senyumku memudar saat melihat Arya. Dia tidak kembali masuk ke mobilnya dengan wajah kecewa lalu pulang. Tidak. Dia berdiri di tengah hujan, menatap taksi yang membawa Sarah menjauh dengan tatapan yang mengerikan. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal hingga urat-uratnya terlihat. Itu bukan wajah seorang kekasih yang sedih ditinggalkan. Itu adalah wajah ego yang terluka parah. Harga dirinya tercabik karena ditolak di tempat umum. Apalagi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol yang membuat emosinya tidak stabil. Dengan gerakan kasar, Arya berlari kembali ke kursi kemudi mobilnya. Dia membanting pintu dengan keras. Seketika, firasat buruk yang jauh lebih gelap daripada sebelumnya menyergapku. Mesin sedan hitam itu menderu kencang, suaranya meraung seperti binatang buas yang marah. Ban mobilnya berdecit saat Arya menginjak gas dalam-dalam, memutar mobilnya dengan agresif, nyaris menabrak pot bunga besar di depan kafe. Dia tidak pulang. Dia mengejar taksi itu. "Tidak!" teriakku, suaraku pecah. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca jendela yang dingin. Taksi Sarah melaju ke arah perempatan. Mobil Arya melesat mengejarnya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan klakson kendaraan lain. Ternyata takdir tidak semudah itu menyerah. Aku pikir aku sudah mengubah skenario dengan mencegah Sarah masuk ke mobil itu. Tapi aku lupa satu variabel penting. Arya. Malam ini, bahayanya bukan hanya pada rem yang blong. Bahayanya adalah pengemudinya. Dan sekarang, pengemudi itu sedang mengamuk mengejar masa laluku menuju perempatan maut yang sama. Mataku tak berkedip menatap jalanan basah di luar sana, seolah-olah pandanganku bisa menahan laju kedua kendaraan yang kini saling berkejaran itu. Taksi biru yang membawa Sarah muda melaju dengan kecepatan sedang. Pengemudinya mungkin tidak menyadari bahwa ada sedan hitam yang meraung marah di belakangnya, mencoba memangkas jarak dengan nekat.
Di dalam dadaku, harapan yang tadi sempat mekar kini layu seketika. Rasanya seperti melihat sebuah gelas kaca yang jatuh dari atas meja. Kamu tahu gelas itu akan pecah, tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa selain menontonnya menghantam lantai. Aku tahu apa yang ada di depan sana. Kurang dari 500 meter dari kafe ini, ada perempatan besar. Dan aku tahu persis, setiap hari pada pukul 17.05, sebuah truk kontainer pengangkut barang akan melintas dari arah barat karena mengejar jam operasional gudang. Itu adalah variabel tetap. Itu adalah fakta sejarah yang tidak pernah berubah dalam ratusan pengulangan hidupku. Jangan ke sana, bisikku parau. Berhentilah, Arya. Biarkan dia pergi. Tapi Arya tidak berhenti. Dari kejauhan, aku melihat sedan hitam itu menyalip kendaraan lain dengan zigzag yang berbahaya. Dia tidak sedang berusaha menyelamatkan hubungan mereka. Dia sedang dikuasai oleh iblis alkohol dan ego yang terluka. Dia ingin menghentikan taksi itu, dia ingin memaksa Sarah keluar dan mendengarkannya. Lampu lalu lintas di perempatan itu berubah kuning. Taksi biru itu memperlambat lajunya, bersiap berhenti dengan taat. Itu keputusan yang benar. Itu keputusan yang waras. Namun, sedan hitam di belakangnya punya rencana lain. Arya tidak menginjak rem. Dia justru menginjak gas lebih dalam. Mungkin di kepalanya yang kacau, dia berpikir bisa memotong jalan taksi itu, menghadangnya tepat di tengah perempatan agar Sarah tidak bisa lari lagi. Tidak. Jeritku tertahan, tanganku menutup telinga seolah itu bisa mencegah suara yang akan datang. Sedan itu melesat menyalip taksi dari sisi kiri, membanting setir ke kanan untuk memblokir jalan. Manuver yang gila. Bersamaan dengan itu, klakson panjang terdengar membelah udara sore. Suara trompet maut yang sangat kuhafal. Truk kontainer itu muncul. Pengemudi truk sudah membunyikan klakson, sudah berusaha mengerem, tapi hukum fisika tidak bisa dilawan. Truk raksasa itu tidak bisa berhenti mendadak di jalanan yang licin oleh hujan. Braa! Suara benturan itu terdengar jauh lebih mengerikan daripada ingatanku sebelumnya. Sedan hitam Arya dihantam telak tepat di sisi pengemudi. Mobil itu terpental keras, berputar liar di aspal basah, dan ini adalah bagian yang tidak pernah kuduga. Bangkai mobil sedan itu terdorong keras menghantam bagian belakang taksi yang ditumpangi Sarah muda. Kedua mobil itu terseret beberapa meter sebelum akhirnya berhenti dalam gumpalan asap dan pecahan kaca. Keheningan yang mencekam menyusul kemudian. Bahkan hujan seolah berhenti bernapas sejenak untuk menghormati tragedi yang baru saja terjadi. Aku merosot lemas ke lantai kafe yang dingin. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuh. Orang-orang di dalam kafe mulai berteriak, berlarian keluar untuk melihat kejadian atau menolong korban. Sirine ambulans dan polisi mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan, seolah mereka sudah menunggu giliran untuk masuk panggung. Aku menangis tanpa suara. Air mataku jatuh bukan hanya karena sedih, tapi karena rasa ketidakberdayaan yang mutlak. Aku pikir aku bisa menjadi penulis skenario ulang bagi hidupku. Aku pikir dengan mengganti mobil menjadi taksi, aku bisa mengubah ending ceritanya menjadi bahagia. Tapi aku salah besar. Takdir ternyata bukan garis lurus yang bisa dibelokkan semauku. Takdir adalah jaring laba-laba raksasa. Tidak peduli jalan mana yang kupilih, apakah lewat mobil Arya atau lewat taksi, semuanya bermuara ke titik pusat yang sama. Titik kehancuran. Arya tetap mengalami kecelakaan fatal. Dan Sarah muda, meskipun dia ada di dalam taksi, benturan keras dari mobil Arya tetap mengenainya. Guncangan hebat itu pasti mencederai tulang belakangnya, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hasil akhirnya tetap sama. Arya tewas membawa penyesalan, dan Sarah muda akan lumpuh, kehilangan masa depannya, lalu menua menjadi wanita pahit yang penuh duka. Menjadi aku. Usahaku sia-sia. Peringatanku tidak menyelamatkan siapapun. Justru, ironisnya, usahaku untuk memisahkan mereka malah membuat Arya mengejarnya lebih agresif, memastikan tragedi itu terjadi dengan cara yang berbeda, namun dengan hasil akhir yang identik. Dunia di sekelilingku mulai memudar. Suara hiruk-pikuk pengunjung kafe perlahan mengecil. Pandanganku menggelap. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktuku di Lob ini sudah habis. Aku akan terbangun lagi di panti jompo, 40 tahun di masa depan, untuk meratapi kegagalan ini sekali lagi.
Cahaya lampu jalanan dan suara sirine yang memilukan itu perlahan memudar, ditarik mundur oleh kegelapan pekat yang selalu datang di akhir pertunjukan. Tubuh rentaku yang tergeletak di lantai kafe terasa ringan, melayang, lalu terhempas kembali ke dalam kenyataan yang dingin dan berbau antiseptik. Aku membuka mata. Pemandangan di depanku bukan lagi meja kayu kafe yang hangat, melainkan langit-langit kusam dengan noda air di sudutnya. Suara hujan dan musik jazz lembut telah berganti menjadi dengungan monoton dari kipas angin tua yang berputar lambat. Di sampingku, mesin monitor detak jantung berbunyi bip-bip dengan irama yang lemah, seirama dengan sisa hidupku yang redup. Aku kembali. Aku kembali ke tahun 2064. Kembali ke kamar nomor 302 di Panti Werda Kasih. Kembali ke tubuh lumpuh yang hanya bisa berbaring tak berdaya menunggu malaikat maut yang sesungguhnya. Air mata menetes dari sudut mataku, membasahi bantal yang sudah apek. Rasanya sakit sekali. Bukan sakit fisik, melainkan sakit karena harapan yang dipatahkan berulang kali. Selama ini aku mengira fenomena kembali ke masa lalu ini adalah sebuah anugerah. Aku pikir Tuhan memberiku tiket emas untuk memperbaiki kesalahan, untuk menyelamatkan Arya, dan untuk menyelamatkan masa mudaku. Aku pikir jika aku berusaha cukup keras, jika aku menemukan strategi yang tepat, aku bisa menulis ulang akhir cerita ini. Tapi hari ini, setelah melihat taksi itu tetap hancur dihantam takdir, aku akhirnya mengerti. Ini bukan anugerah. Ini bukan kesempatan kedua. Ini adalah neraka. Hukumanku bukanlah kematian. Kematian terlalu mudah, terlalu damai. Hukumanku adalah ingatan. Aku dihukum untuk mengingat dan menyaksikan kembali satu-satunya hari di mana aku menghancurkan hidupku sendiri. Aku dipaksa menjadi penonton yang tahu segalanya tapi tidak bisa mengubah apa-apa. Takdir itu seperti sungai deras. Aku bisa saja melempar batu untuk memecah alirannya. Aku bisa membuat Sarah muda naik taksi, naik bus, atau bahkan berjalan kaki. Tapi pada akhirnya, air sungai itu akan selalu bermuara ke lautan yang sama. Arya akan tetap mati karena kebodohannya, dan aku akan tetap hidup dalam penyesalan karena ketidakberdayaku. Maafkan aku, Sarah. Bisikku lirih pada udara kosong. Aku meminta maaf bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri yang muda. Maaf karena aku telah memberimu harapan palsu. Maaf karena aku membuatmu percaya bahwa kamu bisa lari dari apa yang sudah digariskan. Dadaku mulai terasa sesak lagi. Napasku semakin berat. Rasa dingin mulai merambat dari ujung kaki menuju ke jantung. Inilah saatnya. Siklus di masa depan ini sudah selesai. Tubuh tua ini sudah mencapai batasnya lagi. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa lelah ini mengambil alih. Aku berharap, sungguh berharap, kali ini semuanya benar-benar berakhir. Aku ingin tidur panjang tanpa mimpi. Aku ingin bertemu Arya di alam lain, bukan di persimpangan jalan itu. Namun, harapan itu pupus saat telingaku menangkap suara yang paling kubenci sekaligus kurindukan. Tes tes tes. Suara rintik hujan. Lalu, aroma itu datang lagi. Aroma biji kopi robusta yang kuat, aroma kruasang hangat, dan wangi parfum ruangan beraroma vanila. Tidak. Jangan lagi. Kumohon, Tuhan. Mataku terbuka dengan sentakan keras. Aku duduk di kursi kayu. Di hadapanku, ada secangkir kopi yang masih mengepul panas. Di luar jendela kaca di sampingku, Jakarta sedang diguyur hujan sore yang romantis. Aku menoleh ke kanan perlahan, meski aku sudah tahu apa yang akan kulihat. Di meja nomor 9, duduk seorang gadis muda berusia 24 tahun. Dia cantik, penuh semangat, dan sedang tersenyum lebar menatap ponselnya, menunggu kekasihnya datang melamar. Itu aku. Lagi. Dia tidak tahu bahwa 10 menit lagi dunianya akan kiamat. Dia tidak tahu bahwa dia akan terjebak dalam lingkaran setan ini bersamaku selamanya. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, air mata kembali menggenang di mata tuaku yang lelah. Tanganku yang gemetar meraih cangkir kopi di depanku, menyesapnya sedikit untuk menelan rasa pahit di tenggorokan. Kopinya enak sekali hari ini. Gumamku lirih, menyambut dimulainya kembali sandiwara tragis ini. Rasanya sama persis seperti hari kematianku.